Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali di majlis yang mulia ini. Kita masih bahas tentang bab tarki al-jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang makna bismillah, ya. Dan ana jelaskan ada basmalah, ada bismillah. Kalau dengan a, l-nya double apa tidak double? Tidak double. Basmalah, ya, karena ia merupakan masdar dari basmalah, yubasmilu basmalatan. Kalau dengan i, l-nya double, bismillah. Jadi jangan ketukar, ya, karena ana sering jumpai orang menyebut basmalah, toko basmalah, apotek basmalah. Ini kurang tepat, ya. Kalau bismillah baru dengan l-nya double, bismillah, ya, karena dari kata bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim ada berapa lafaz? 5. Ba, kemudian ism, kemudian Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ba-nya di sini ba huruf jar. Ba untuk apa? Di antaranya kata ulama untuk apa? Lil isti'anah. Lil isti'anah, minta pertolongan. Minta pertolongan, ya. Ba di sini ba lil isti'anah, ya. Dan ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena aktivitas apapun tidak mungkin terwujud kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita keluar rumah, kita mengucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Setiap kita keluar rumah ucapkan ini, ya. Dan faedahnya sangat besar sekali, sebagaimana yang disebut oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah keluar rumah, maka dikatakan kepadanya apa? Hudita wa kufita wa wukita. Kau diberi bimbingan, ya, kau dijaga dan kau dicukupi. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan menyingkir darinya. Kemudian syaitan satu berkata dengan syaitan yang lainnya, bagaimana engkau bisa menggoda seseorang yang sudah diberi bimbingan
dicukupi dan dijaga. Jadi ikhwan fillah, bismillah itu luar biasa. Dan ketika terpeleset pun dalam hadis yang sahih kita mengucapkan apa? Bismillah. Ya, bukan mengucapkan aduh, tapi mengucapkan bismillah. Bukan mengucapkan ta'isa syaitan, bukan mengucapkan celaka syaitan. Karena kata Rasulullah SAW, ketika kita terpeleset mengucapkan celaka syaitan, syaitan menjadi lebih besar seperti rumah yang bisa mengalahkan orang tersebut. Tapi ketika mengucapkan bismillah, syaitan apa? Mengecil. Ya. Dan ketika kita masuk rumah pun kita dianjurkan baca apa? Bismillah. Kalau kita masuk rumah, kita baca bismillah, syaitan enggak masuk. Jadi harus kita ingat, setiap kita masuk rumah kita baca bismillah. Kalau kita tidak baca bismillah, syaitan ikut masuk. Ketika seorang laki-laki ingin berhubungan dengan istrinya, baca apa? Bismillah juga. Ya. Kalau tidak, syaitan ikut. Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kalau tidak, syaitan ikutan. Ini kata ulama. Ya. Jadi bismillah ini penuh dengan keberkahan. Nah, kita sekarang membahas basmalah khusus ketika bacaan salat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya dari Anas bin Malik an Anas ibn Malik radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai keduanya, semuanya membuka salat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, sallaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman, aku salat bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Di sini ada ziyadah dan ada nuksan di sini. Ziyadah ada tambahan Utsman. Nuksannya Rasulullah SAW tidak disebutkan di hadis ini. Ya, dalam riwayat yang lain, aku salat bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak mendengar salah satu dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya membaca dengan jahar. Maksudnya membaca dengan jahar, tapi membaca dengan sir, tetap dibaca dengan sir. Ini penjelasan dari ulama, membaca dengan sir. Ya. Wali muslimin, dan dalam hadis Muslim, sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semua membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'ah wala fi akhiriha, dan tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal qira'ah dan di akhirnya. Maksudnya tidak membacanya dengan jahar. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebagian ulama, di antaranya yang mensyarah hadis ini, yang buku yang sebagian antum pegang, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dengan hadis ini kata beliau, basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku
membagi sholat antara aku dengan hambaku, yakni maksud sholat di sini al-Fatihah, ya, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Wa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin hamadani 'abdi. Apabila hambaku atau hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim asna 'alayya 'abdi ila akhirih. Nah, di hadis ini kata beliau rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi ini, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung alhamdulillahi rabbil alamin, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka kata beliau bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk al-Fatihah. Dan ini masuknya juga dalam ilmu adil ilmu hitungan ayat. Ada sedikit perbedaan di antara ulama. Tetapi yang rajih, pendapat yang kuat, ikhwani fillah, pendapat yang kuat adalah bahwa bismillahirrahmanirrahim masuk dari bagian surat Al-Fatihah, dan ia merupakan ayat pertama. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah." Apabila kalian membaca alhamdulillah, maksudnya membaca surat Al-Fatihah. Apabila kalian membaca surat Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Ya. Ummul kitab, induknya Al-Kitab, was sab'ul mathani, dan 7 ayat yang dibaca dengan berulang. Jadi sepakat ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Tetapi ada perbedaan pendapat cara menghitungnya. Dan ini sesuatu yang ma'ruf dalam ilmu hitung ayat. Hatta surat Al-Baqarah, ikhwani fillah, kita itu pakai hitungan Kufah. Berapa jumlah ayat Al-Baqarah? 286. Itu hitungan Kufah. Kalau hitungan Madaniyin 285. Sebagian ulama menghitung 287. Ya. Nah, kalau hitungan yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ngitungnya alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, ar-rahmanir rahim kedua, maliki yaumiddin ayat yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang keempat, ihdinas siratal mustaqim 5, siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ketujuh. Ayat cara ngitungnya begitu. Tapi pendapat yang kuat adalah basmalah dalam hadis tadi, ya, hadis Abu Hurairah, sangat jelas dan tegas bahwa bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Karena Rasulullah SAW berkata, wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu dari ayat-ayat surat Al-Fatihah. Jadi kita yakini demikian karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang menyatakannya. Ada kaidah, idza ja'al athar batala an-nazar. Idza ja'al athar batala an-nazar. Kalau datang hadis, datang athar, maka an-nazar, yakni pendapat-pendapat ijtihad itu batal. Ya. Karena kita semua tunduk kepada Quran dan hadis. Tetapi kita tidak merendahkan ulama yang berbeda pendapat dengan pendapat kita. Kita menghormati para ulama, mengagungkan para ulama yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya. Tetapi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kita junjung, lebih kita cintai, lebih kita agungkan. Ya, ini sesuatu yang biasa. Ya.
Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Hadis-hadis yang disebutkan tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menghabarkan pada kita bahwa beliau radhiyallahu an salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di belakang Abi Bakar. Salat di belakang Umar. Salat di belakang Uthman. Lihat, Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Nabi manusia yang paling mulia. Setelah para Nabi dan Rasul, Abu Bakar dan Umar, kemudian Uthman. Semuanya tidak menjaharkan basmalah. Maksud tidak menyebutkan basmalah adalah tidak menjaharkan basmalah. Jadi bacanya sir. Ya. Dan kalau kita meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah, tidak boleh kita tinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan, tidak membacanya, ada konsekuensinya. Konsekuensinya sholat kita tidak sah. Karena Al-Fatihah adalah rukun dari apa? Sholat. Ya, rukun dari sholat. Jadi kita baca dengan sir, dan ini merupakan sunnah, dan disebutkan sangat jelas sekali oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW sholat tidak menjaharkan basmalah. Abu Bakar juga, Umar juga, Utsman juga. Oleh karena itu kita ketika sholat baca Bismillah dengan sir, kemudian baca langsung dengan jahar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dan di masjid ini sudah biasa kan dengan mensirkan basmalah. Ya, langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan berarti basmalahnya tidak dibaca. Ya. Makanya sebagian orang ya ketika mengetahui imamnya tidak membaca atau tidak mensirkan basmalah, tidak menjaharkan basmalah, mereka bilang ini sesat. Ya, ini aliran baru. Padahal subhanallah, ya, orang tersebut tidak belajar, tidak baca, tidak lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muskilah zaman sekarang, orang yang tidak punya ilmu berbicara, sehingga terjadilah apa? Terjadi kebodohan, karena yang muncul tidak punya ilmu. Oleh karena itu ulama berkata, di antara Ghazali rahimahullah berkata, idza sakata man lam ya'lam la saqatal khilaf. Apabila orang yang tidak berilmu itu diam, maka tidak ada perselisihan pendapat. La saqata al-khilaf. Nah, dan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengenal kadar dirinya. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, al-istidlalu bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin. Beristidlal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidin. Dalilnya adalah hadis Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan kuat dengan gigi geraham. Yatamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Ini Rasulullah SAW berkata demikian ketika ada sahabat yang meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wasiat. Ya.
Al-Irbad bin Sariyah menjelaskan hadis ini ketika selesai sholat subuh, Rasulullah SAW menghadap kepada kami kemudian memberikan nasihat dengan nasihat yang balighah sehingga hati kami gemetar pada takut dan kami menangis. Kemudian kami berkata, atau salah satu kami berkata, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idhatun muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, nasihat dari orang yang meninggalkan kita selama-lamanya. Famadza ta'ahadu alaina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Rasulullah SAW berkata, usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak Habsyi. Ini manhaj ahli sunnah. Pertama, takwa kepada Allah, hak Allah kita penuhi. Yang kedua, hak pemimpin ulil amri. Usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Lihat, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kalian budak Habsyi. Saya tanya ikhwan fillah, budak Habsyi, budak boleh tidak jadi pemimpin? Seorang budak boleh tidak jadi pemimpin? Ini pertanyaan. Ahsan. Syarat jadi pemimpin itu merdeka. Syarat jadi pemimpin merdeka. Ini ada fikih yang sangat dalam di hadis ini. Tapi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika pemimpin kaum muslimin dipimpin oleh budak dan dia diangkat jadi pemimpin, wajib taat. Dan ini tidak dipahami oleh kaum harokiyin, hizbiyin. Ya. Jadi dulu ada pertanyaan ketika pemimpin wanita, seorang wanita jadi presiden. Banyak di antara kita bingung, bukan presiden kita karena wanita. Lihat sini, Rasulullah SAW berkata budak Habsyi, budak sepakat akhirnya tidak bisa jadi pemimpin. Tapi ketika jadi pemimpin wajib taat. Ya. Dan ini manhaj ahli sunnati wal jamaah. Usikum bittaqwallahi wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak Habsyi. Dan Rasul berkata, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi perselisihannya sangat banyak. Makanya jangan aneh kalau misalkan kita pulang ke rumah, orang tua kita bilang hati-hati, belajar agama hati-hati, nanti sesat. Ya, nanti sesat. Karena banyak ikhtilaf. Dia akan melihat ikhtilafan katsira. Jalan keluarnya apa? Inilah jalan keluarnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ketika ada hadis Rasulullah SAW, pegang sudah. Makanya para sahabat ikhwani fillah, Anas bin Malik beristidlal dengan hadis Rasulullah SAW dan khulafa' ar-rasyidin. Saya solat di belakang Nabi, solat di belakang Abu Bakar, solat di belakang Umar, solat di belakang Utsman, semuanya tidak menjaharkan basmalah. Itu maknanya. Dan sahabat begitu. Ini manhaj. Dan kaum salaf itu sangat semangat thalabul ilm. Sangat semangat untuk ilmu, belajar hadis, karena mereka tahu thalabul ilmi ini menghantarkan ke surga, ke jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, dia akan mudah jalannya ke surga. Jadi tidak bingung. Adapun haroki bingung. Haroki, hizbi, dakwah hizbi ya bingung. Ditanya kita mau dibawa kemana? Tidak jelas. Jadi kalau antum bertanya ke duat salafiyin, duat ahli sunnah, kita mau dibawa kemana? Ke surga, jannah, jelas. Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sama-sama nuntut ilmu, sama-sama belajar, sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baca, talabul ilmi terus. Kaum salaf dulu seperti itu, sampai ribuan kilo jalan. Jangankan yang gede-gedenya, anak kecilnya masya Allah semangat menuntut ilmu. Zaman salaf, zaman ada seorang ulama besar namanya Hisham bin Ammar, ya kan? Hisham bin Ammar itu kecil, masih kecil. Dia sejaman sama Imam Malik rahimahullah. Hisham bin Ammar tinggal di Damaskus. Bapaknya akhi tidak tanggung-tanggung jual rumah untuk perjalanan thalabul ilmi anaknya. Bapaknya jual rumah. Zaman sekarang untuk motokopi saja susah. Belajar susah. Tapi kalau untuk motokopi bahasa Inggris, udah. Bapaknya Hisham bin Ammar jual rumah untuk anaknya thalabul ilmi. Dia berangkat naik untuk haji, rihlah tawila wa syaqah. Dan rihlah zaman dulu akhir bukan rihlah seperti zaman sekarang pakai mobil, pakai pesawat, AC enak. Zaman dulu ya Allah, panas kepanasan, hujan kehujanan, dingin kedinginan, belum banyak begal. Bukan banyak begal, ada begal, tidak aman. Nah, Hisham bin Ammar berangkat, si kecil. Kemudian beliau ke Madinah. Di Madinah lihat Imam Malik duduk kayak hayatil muluk, seperti raja. Dan yang thalabul ilmi sangat banyak sekali. Di sampingnya anak-anak muda. Hisham bin Ammar waktu kecil, anak kecil, tanya Imam Malik, gak dipedulikan karena masih kecil, nikah kecil. Kemudian disuruh keluar. Suatu saat Hisham bin Ammar gak putus asa, masuk lagi tanpa izin Imam Malik. Tanya lagi, Imam Malik marah, bilang ke anak mudanya, ambil, keluarkan. Dan pukul 15 kali pukulan, 15 kali cambukan. Ya. Kata Hisham bin Ammar, aku dibawa seperti orang bawa anak kecil, diteng-teng karena masih kecil akhi. Kemudian dicambuk 15 kali. Nangis di pintu. Nunggu Imam Malik keluar. Imam Malik keluar. Kemudian kata Imam Malik, "Mada yubkik ya? Apa yang buat kamu nangis?" Baru Hisham bin Ammar bicara seakan-akan orang dewasa. Dia bilang, bapakku menjual rumahnya 20 dinar agar aku datang kepada engkau mengambil ilmu, belajar hadis. Ya. Tapi kau perlakukan aku seperti ini. Demi Allah, aku akan minta pertanggungjawaban engkau di hadapan Allah kelak hari kiamat. Itu anak kecil, masya Allah. Terus kata Imam Malik, apa yang buat kamu ridha? Ma yurdik. Apa yang buat kamu ridha wahai Hisham? Kata Hisham, kesempatan. Ya. Kata Hisham bin Ammar, dia bilang, an tuhadditsani bi kulli sautin darabtinihi. Kau beri aku hadis setiap cambukan dengan ganti satu hadis. Berarti 15 kali 15 hadis. Malik karena kasihan sampaikan haddatsana fulan an fulan sampai 15 hadis. Subhanallah. Kemudian enggak cukup sampai situ si anak ini. Dia bilang, "Ya Imam, zid fi darab wa zid min al hadis." Wahai Imam, cambuk lagi, tambahkan hadisnya lagi. Semangat menurut hadis. Ya. Ini. Jadi umat yang dekat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus seperti ini selalu. Ya. Harus menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sunnahnya enggak? Ini ada sunnahnya enggak? Kita sampaikan ini ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sunnah khulafaur rasyidin dan seterusnya.
ikat kehidupan kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga dengan mengikat hidup kita dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang kedua, ikhwan fillah, Anda tidak sebutkan penjelasan Syekh Utsaimin ya. Faedah yang kedua, al-istidlalu bil fi'li. Al-istidlalu bil fi'li. Boleh mengambil dalil dengan fi'il, dengan perbuatan. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengambil dalil dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan la tusammu gitu ya. Jangan baca bismillah, jangan mengucapkan tasmiyah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin, tidak menjaharkan basmalah. Ya. Rasul enggak mengatakan jangan kalian membaca tasmiyah atau jangan jaharkan. Tapi Rasul SAW mencontohkan dengan fi'il, dengan perbuatan. Ya, oleh karena itu boleh kita beristidlal, mengambil dalil dengan perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang ke berapa? 3. Isa jam berapa ya, kawan? Ya? Masih lama kan? 3 menit lagi. Hah? Baik. Faedah yang ketiga, anna tarka sunnatun kal fi'li. Bahwa meninggalkan sesuatu yang tidak dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sunnah. Sebagaimana melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah. Oleh karena itu sunnah ada 2. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah ada 2. Ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu sunnah yang dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah, sesuatu yang tidak dicontoh. Kita tidak melakukannya karena apa? Rasul SAW tidak melakukannya. Ini juga sunnah. Ini juga sunnah. Contoh, mau sholat tarawih, orang azan, Allahu Akbar, habis itu qomat. Mau tarawih, ada azan, ada qomat. Betul nggak orang ini? Nanti kan sholat tarawih sebentar lagi tuh, 1 bulan lagi ya, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi. Hah? 40 harian lah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita semua bisa masuk Ramadan. Amin. Kalau kita atau salah satu di antara kita atau salah satu masjid sebelum sholat tarawih azan dulu, kemudian qomat, apa yang terjadi? Hah? Atau jangan tarawih misalkan, sholat duha. Sholat duha, Anda mau sholat duha ke masjid, Masjid Nur Iman, jam 9 sholat duhanya. Ambil mic, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ada suara. Apa yang terjadi? Digeruduk sama orang. Ya kan? Ente ngapain azan? Anda mau sholat duha. Ya, apa kata mereka? Salah akhi, nggak ada azan untuk sholat duha. Padahal nggak ngerti dalil. Ya tidak? Demikian juga bid'ah. Bid'ah, ikhwani fillah, itu hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita lakukan karena tidak ada contoh. Ya, kalau tidak dicontoh Nabi SAW kemudian kita melakukannya, maka masuk ke apa namanya? Bid'ah, perbuatan bid'ah. Ya,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka apa? Tertolak. Maka tertolak. Ya, jadi amalan sunnah ada dua, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Ada contoh kita kerjakan. Tidak ada contoh kita tidak kerjakan. Anda kasih contoh. Satu lagi, insyaallah habis ini adzan. Ketika orang mau tawaf, ada hajar aswad, ya kan? Dicontohkan sama Rasul SAW. Rasul pernah mencium, pernah ngusap, pernah melambaikan tangan, ya tidak? Ada contohnya semua. Ketika lagi sepi, Rasul cium. Ketika lagi ramai, berdesakan, dari jauh Rasul Bismillahi Allahu Akbar, dari jauh, bukan dari dekat. Oleh karena itu, sunnahnya ketika lagi berdesakan, ketika lagi ramai di tawaf, sunnahnya nyium atau Bismillah Allahu Akbar dari jauh? Bismillah Allahu Akbar dari jauh. Justru kalau kita memaksakan diri masuk menerobos kaum muslimin yang sedang tawaf dan berdesakan untuk bisa nyium, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham kan ikhwan? Ini sunnah karena tidak dilakukan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama bisa mendatangkan dosa. Anda sering lihat orang nerobos itu sikut kanan, sikut kiri. Ya, ibu-ibu terpencet. Benar, akhi. Apalagi orang Indonesia. Waduh, emak-emak udah tua-tua lagi. Ada yang kasihan, ada itu kasihan, tapi ada juga yang kepencet-pencet. Pas kasihan diangkat, kasihan soalnya. Ngap-ngapan, akhi, hampir gak napas. Anda pernah lihat ibu-ibu hampir pingsan. Ya, jadi makanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja ikhwan fillah sampai 3 ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bab sujud as-sahwi. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.